Raden Arya Wangsakara, ulama pendiri Tangerang dan ahli strategi perang. Kisaran tahun 1622, tiga pangeran dari Sumedang pergi ke Banten. Ketiga pangeran itu adalah Arya Santika, Arya Yudanegara, dan Arya Wangsakara. Pada masa tersebut, Banten dipimpin oleh Sultan Abdul Mufakir. Kedatangan tiga pangeran tersebut disambut baik. Mereka bertiga meminta kepada Sultan Banten agar diizinkan membuka daerah baru dan membentuk pemerintahan. Ketiga pangeran itu menyingkir dari Sumedang karena tidak setuju dengan saudara mereka yang berpihak kepada VOC. Sultan Abdul Mufakir kemudian memberikan wilayah di kawasan yang sekarang dikenal sebagai Tiga Raksa, Tangerang. Tiga pangeran dari Sumedang itu dilantik pada 13 Oktober 1632. Hari pelantikan itulah yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Tangerang. Raden Arya Wangsakara dan saudara-saudaranya bertugas menjaga kawasan Tiga Raksa yang saat itu berdekatan dengan Batavia, pusat kekuasaan VOC. Raden Arya Wangsakara mendapatkan wilayah di Ciledug dan sekitarnya. Beliau membangun rumah tidak jauh dari tepian Sungai Cisadane. Selama menetap di tepian Sungai Cisadane, Raden Arya Wangsakara giat menyebarkan agama Islam. Perkembangan Islam di Tiga Raksa dan sekitarnya pun sangat pesat. Beliau membangun sebuah pesantren sebagai pusat pembelajaran agama Islam. Tahun 1636, Sultan Banten mengirimkan delegasi untuk menemui Syarif Mekah, Zaid bin Muhsin. Raden Arya Wangsakara turut serta dalam rombongan tersebut. Ketika rombongan dari Banten akan kembali, Syarif Mekah menghadiahkan kiswah penutup Ka'bah, tirai makam Rasulullah, bekas tapak kaki Nabi Muhammad, sebuah bendera, dan surat penobatan Raja Banten sebagai Sultan. Pada tahun 1651, kepemimpinan Banten dipegang oleh Sultan Abdul Fattah Al-Mafaqih atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa awal kepemimpinannya, Sultan Ageng mengangkat Raden Arya Wangsakara sebagai imam. Para ahli sejarah Islam di Nusantara menduga bahwa Raden Arya Wangsakara telah menerjemahkan kitab Insan Kamil karya Syekh Abdul Karim Al-Jili ke dalam bahasa Jawa Banten. Kitab terjemahan setebal 1700-an halaman itu kini tersimpan di Universitas Leiden. Situasi politik dan keamanan Banten di masa kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa semakin memanas. VOC mencoba menyasar wilayah Banten untuk memperkuat monopoli dan Sultan Ageng sendiri bertekad mengenyahkan VOC dari Jawa. Tahun 1654, pertempuran Banten melawan VOC mulai berkecamuk. Saat itu, VOC memiliki target merebut wilayah yang dikuasai oleh Raden Arya Wangsakara. Strategi tempur Raden Arya Wangsakara terbukti berhasil memukul pasukan VOC. Beliau membentuk pasukan air, dikenal sebagai Kurawacai. Istilah itu berasal dari kata Kurawa yang artinya pasukan dan Cai yang artinya air. Pertempuran selama 7 bulan itu berakhir dengan gencatan senjata. Korban yang terlalu besar di pihak VOC membuat mereka menghentikan penyerbuan. Dan selama Raden Arya Wangsakara masih hidup, VOC gagal menguasai kawasan Tangerang. Pada tahun 1681, Raden Arya Wangsakara tutup usia. Selama hidupnya, beliau dikenal sebagai ulama dan sekaligus ahli strategi perang. Dua hal yang membuat Islam berkembang sekaligus mencegah VOC menguasai Tangerang.